Semua dibuat tercengang. Pidato Prabowo di KTT ASEAN GCC menggelegar. Pada panggung internasional yang bergengsi, konferensi tingkat tinggi, KTT, kedua ASEAN Gulf Cooperation Council, GCC, di Kuala Lumpur, Malaysia, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato yang membuat semua hadirin tercengang. Dengan penuh semangat, Prabowo menyerukan solidaritas untuk rakyat Palestina yang sedang menghadapi krisis kemanusiaan. Ia juga mengumumkan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian dan bantuan medis guna mendukung perjuangan rakyat Palestina. We recognize our moral obligation to assist in this manner and call upon all nations to undertake similar measures to help ease the suffering of the Palestinian people who have been enduring displacement from their homes for decades. These pressing issues remind us of how important it is for ASEAN to remain united and vigilant. Inti dari pidato Prabowo adalah seruan untuk bersatu. Ia mengajak negara-negara ASEAN dan GCC untuk bersama-sama mengambil sikap yang lebih tegas dan efektif dalam menghadapi krisis kemanusiaan di Palestina. Ini harus menyatukan kita untuk mengambil sikap bersama yang lebih efektif, ujar Prabowo dengan nada penuh keyakinan. Konflik di Palestina telah berlangsung selama puluhan tahun, meninggalkan luka mendalam bagi rakyatnya. Kekerasan, pengungsian, serta kekurangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan menjadi masalah yang terus memburuk. Prabowo menegaskan bahwa krisis ini bukan hanya urusan Timur Tengah, tetapi tanggung jawab bersama umat manusia. Ia mengajak ASEAN dan GCC untuk tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga mengambil tindakan nyata yang dapat meringankan penderitaan rakyat Palestina. Sebelum ada ASEAN penuh dengan ketegangan satu sama lain, ya. Kita ingat dulu kita sama Malaysia ada ketegangan, sama Singapura ada ketegangan, ya. Tapi sekarang kawasan Asia Tenggara mungkin yang paling aman dan tentram di dunia, ya. Dan growth kita juga paling baik, salah satu yang paling baik. Puncak dari pidato Prabowo adalah pengumuman dua komitmen besar Indonesia, pengiriman pasukan penjaga perdamaian dan penyediaan bantuan medis. Kedua langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berbicara, tetapi siap bertindak untuk mendukung rakyat Palestina. Prabowo menyatakan bahwa Indonesia bersedia mengirim pasukan penjaga perdamaian dalam jumlah signifikan ke wilayah konflik dengan syarat kondisi memungkinkan dan atas persetujuan negara-negara GCC. Tawaran ini adalah langkah berani yang menunjukkan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan melindungi warga sipil yang terdampak konflik. Mengirim pasukan penjaga perdamaian bukanlah keputusan yang mudah. Misi semacam ini membutuhkan perencanaan matang, koordinasi internasional, dan komitmen kuat terhadap prinsip kemanusiaan. Dengan menawarkan pasukan, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia siap mengambil tanggung jawab besar untuk membantu meredakan ketegangan di Palestina dan memastikan keamanan bagi masyarakat yang terjebak dalam konflik. Selain pasukan perdamaian, Prabowo juga mengumumkan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan medis kepada rakyat Palestina. Konflik di wilayah tersebut telah menyebabkan ribuan orang membutuhkan perawatan medis darurat. Banyak rumah sakit dan klinik di Palestina kekurangan tenaga medis, obat-obatan, dan peralatan yang memadai. Melalui bantuan medis, Indonesia berupaya memenuhi salah satu kebutuhan paling mendesak di wilayah tersebut, yaitu menyelamatkan nyawa mereka yang terluka atau sakit akibat konflik. Komitmen ini sejalan dengan tradisi Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dari bantuan bencana alam hingga misi medis internasional, Indonesia telah lama dikenal sebagai negara yang peduli terhadap penderitaan sesama. Langkah Prabowo ini memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak nyata. Komitmen Prabowo di KTT ASEAN GCC bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, melainkan kelanjutan dari dukungan panjang Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki ikatan emosional dan historis dengan Palestina. Secara konstitusional, Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, sebuah prinsip yang tercermin dalam sikapnya terhadap konflik Palestina-Israel. Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel, sebuah kebijakan yang didasarkan pada solidaritas dengan rakyat Palestina.
Selama bertahun-tahun, Indonesia telah memberikan bantuan kemanusiaan, mendukung kemerdekaan Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dan menyuarakan hak-hak rakyat Palestina di berbagai forum internasional. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan selalu membersamai perjuangan rakyat Palestina, sebuah pernyataan yang mencerminkan komitmen kuat negara ini. Pidato Presiden Prabowo Subianto di KTT ASEAN GCC di Kuala Lumpur adalah momen bersejarah yang menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang peduli dan berani bertindak. Dengan menawarkan pasukan penjaga perdamaian dan bantuan medis untuk rakyat Palestina, Prabowo tidak hanya menunjukkan solidaritas, tetapi juga menegaskan komitmen Indonesia untuk berkontribusi pada perdamaian dunia. Seruan untuk solidaritas antara ASEAN dan GCC memperkuat pentingnya kerjasama regional dalam menghadapi krisis kemanusiaan. Pidato ini bukan hanya tentang Palestina, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia memandang perannya di dunia sebagai negara yang siap memimpin, berbagi, dan bertindak demi keadilan dan kemanusiaan. Dengan langkah-langkah nyata yang dijanjikan, Indonesia berpotensi menjadi kekuatan positif dalam upaya global untuk mendukung rakyat Palestina dan menciptakan dunia yang lebih damai. Namun, pidato ini memberikan harapan besar. Ini menunjukkan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo siap mengambil tanggung jawab besar di panggung dunia. Dukungan untuk Palestina juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi inti identitas Indonesia sebagai bangsa.